Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Sangat bersyukur karena pagi hari ini kita kembali memiliki waktu untuk bersama-sama memikirkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari yang baru ini. Bapak Ibu dan saudara semua, tahukah Bapak Ibu bahwa mata kita diciptakan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Seperti sebuah kamera, mata manusia diberi kemampuan untuk mengatur fokusnya sedemikian rupa dengan kecepatan yang begitu luar biasa, sehingga apapun yang mata kita lihat, ketika kita memfokuskan diri kepada sebuah benda, maka benda di belakangnya dan di sekitarnya, objek di sekitar benda ini akan terlihat kabur. Dan yang bisa kita lihat dengan jelas adalah benda yang mana mata kita memfokuskan kepadanya. Kemampuan yang luar biasa dari mata kita. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa fokus kita itu menentukan sikap dan keputusan kita. Di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang mewarnai, yang datang, yang pergi, yang harus kita hadapi dan lain sebagainya. Tetapi seperti contoh saya di depan tadi, fokus sangat penting. Masih dengan topik yang sama, yaitu para pembunuh iman. Pagi hari ini saya ingin membacakan Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan 29 yang berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri yang mana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, itu fokus yang pertama atau hal yang pertama. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Itu ada hal yang kedua. Dalam situasi itu bangsa Israel diperhadapkan dengan dua hal. Dan mereka harus memilih mana yang mereka harus fokuskan. Antara potensi, antara berkat-berkat, antara kebaikan-kebaikan, atau persoalan, tantangan, kesulitan, masalah, rintangan, dan berbagai macam hal yang lain. Sama seperti contoh saya tadi, pilihan kita, fokus kita akan menentukan sikap dan keputusan-keputusan kita. Sayangnya di dalam teks yang kita baca, bangsa Israel tidak berfokus kepada kebaikan-kebaikan, tidak berfokus kepada peluang-peluang, tetapi sebaliknya justru berfokus kepada persoalan-persoalan kehidupan yang membuat mereka lupa akan potensi, kebaikan, dan hal-hal yang akan mereka nikmati nanti. Jadi, persoalan yang membuat kita kehilangan iman kita kadang-kadang adalah terlalu fokus kepada persoalan-persoalan kehidupan. Kita terlalu memikirkan kesulitan itu, sehingga kesulitan kehidupan itu seperti menutup mata kita terhadap berbagai macam kebaikan, berbagai macam potensi dan kesempatan yang kita miliki. Jangan sampai kesulitan di dalam kehidupan kita juga mengaburkan bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan menolong kehidupan kita. Lalu kemudian kita merasa bahwa kehidupan kita sangat susah, sangat sulit, sangat berat. Sekali lagi karena kita berfokus kepada persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, hal-hal yang susah di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita apa saja yang harus kita hindari. Salah satunya adalah kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan kehidupan, karena ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat iman kita lemah, membuat iman kita loyo, dan iman kita tercabut dari akarnya. Bila firman Tuhan ini menolong kita untuk berjalan dengan optimis, percaya dan yakin bahwa ada banyak kebaikan, ada banyak kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami dan sungguh ajarlah kami hari ini melihat kesempatan, melihat kebaikan, melihat karya Tuhan.
bukan hanya melihat dan berfokus kepada tantangan, persoalan, dan kesulitan kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan di dalam sepanjang aktivitas di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.